Ketika anak bisa belajar dari apa yang dia suka gitu ya, dengan metode yang menjadi pilihan dia, di saat dia lagi merasa pengen belajar, itu kan enak banget. Bahkan kita nggak perlu nyuruh gitu. Dan dia bahkan tidak merasa belajar karena itu untuknya, untuk kepentingannya dia. Hai, saya Mira Julia, ibu dari 3 orang anak yang ketiganya nggak pernah sekolah formal sejak kecil alias homeschooling. Semuanya diawali waktu pernikahan. Suami saya tuh concern dengan pendidikan yang menurut dia sudah semakin mirip pabrik, di mana anak dari SD sampai SMA itu cara belajarnya sama, bertahun-tahun tuh seperti itu. Sedangkan kalau buat saya sekolah rasanya jamnya makin lama makin panjang. Itu berarti anak lebih sedikit waktu main dan lebih sedikit lagi waktu dia untuk eksplorasi dunia nyata. Referensi dan pertemanan. Referensi itu karena 23 tahun yang lalu berarti kan nyaris nggak ada referensi tentang homeschooling di Indonesia. Jadi kami belajar tentang metode ini, model-model homeschooling itu dari keluarga-keluarga praktisi homeschooling yang ada di Amerika. Jadi kami bikin komunitas bersama teman-teman praktisi homeschooling lain, kita berjejaring, kami ada pramuka, ada camping, kita ada program-program, ada perjalanan, ada bikin-bikin macam-macam gitu ya. Itu di luar dari anak-anak sendiri yang ikut aneka klub olahraga, klub yang lain, dan juga komunitas-komunitas yang mereka sukai. Jadi justru karena mereka tidak stuck in the box, mereka justru punya kesempatan bersosialisasi yang banyak, luas kemana-mana. Nah, kalau kebetulan kami itu dulu ikut klub olahraga yang kami bayarnya satu untuk beragam jenis olahraga. Jadi kayak udah komplit gitu paketnya. Jadi dia mau berenang, mau taekwondo, mau volley, mau basket, mau yoga, mau apa tuh semua ada di klub itu. Ya bisa seminggu beberapa kali malah dengan olahraga yang berbeda-beda. Jadi nanti baru setelah ada yang mereka sukai, dia mau perdalam, dia bisa klub yang beneran spesifik untuk olahraga tersebut. Juga anak-anak pasti pengen tahu kan, jadi dia pengen tahu apa itu sekolah dan kemudian dia pengen mencoba. Kemudian saya bilang oke, yuk kita coba. Jadi kami masukkan dia ke kursus ada sebuah kursus yang kayak sekolah. Jadi kalau kita bayar itu dapat satu perangkat, dapat tas, dapat buku-buku, udah kayak sekolah deh gitu. Tapi cuma 2-3 jam kan paling sehari. Ya mulailah dia kayak gitu selama 1 bulan. Terus saya tanya, gimana? Kamu suka? Ini setengah sekolah ya. Kalau kamu suka, kita sekolah. Kalau sekolah tuh berarti 2 kali sampai 3 kali lipat ini komitmennya, waktunya, apanya. Dia bilang, tapi di sini aku nggak bisa sambil makan. Aku nggak boleh tidur dulu. Aku nggak boleh nyanyi-nyanyi. Iya, memang begitu gitu. Terus buat apa? Gitu kan aku bisa belajar juga dengan cara yang lain. Oke, udah selesai. Kayak nggak pernah deh, saya nggak inget satupun gitu. Yang ada adalah mereka justru bertanya, ini gimana caranya? Karena mereka kan lihat anaknya, anak-anak itu ketika mereka di klub atau apa, itu kan kalau ngobrol sama teman-teman yang lain, itu kan jarang yang bilang, asik sekali ya ujian tadi gitu. Atau PR-ku menyenangkan, itu kan juga jarang. Rata-rata pasti mereka, aduh rumah enak nggak sekolah gitu. Itu yang diterima sama anak-anakku gitu. Karena gini deh, bayangkan ketika anak bisa belajar dari apa yang dia suka gitu ya, dengan metode yang menjadi pilihan dia, di saat dia lagi merasa pengen belajar, itu kan enak banget. Bahkan kita nggak perlu nyuruh gitu. Dan dia bahkan tidak merasa belajar karena itu untuknya, untuk kepentingannya dia. Sangat.
Karena homeschooling itu adalah customized education. Bahkan bukan hanya dia berbeda di setiap keluarga. Satu keluarga dengan 3 anak kayak keluarga saya itu beda. Anak saya yang pertama itu sangat suka segala rupa. Saat ini anak saya yang pertama dia kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, tapi dia suka filsafat juga. Dan dia suka teknologi, dan dia social butterfly. Wah, pertemanannya, pokoknya main. Anak saya yang kedua, bisnis. Saat ini dia ada bisnis, bikin sekolah menggambar di kreasita.com. Itu muridnya udah ribuan, dan dia memang dari dulu senangnya menggambar. Maksudnya dia memang seni. Apa aja mau kita stimulus yang lain-lain, baliknya situ lagi. Nah, sementara anak yang ketiga, tidak suka yang lain selain catur. Hanya catur. Jangan beda banget. Homeschooling itu isunya tentang manajemen waktu. Jadi itu yang paling harus dijawab dulu. Kalau orang tuanya bekerja, lalu anaknya sama siapa dalam proses homeschooling? Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, saya punya banyak teman-teman yang kedua-duanya bekerja, gitu. Tapi kemudian nggak bisa pukul rata. Oh, sangat memungkinkan. Dari secara legal memungkinkan, karena homeschooling itu legal ya. Dari secara teknis sangat memungkinkan. Yang dilakukan orang tua adalah mencari PKBM untuk kemudian, kalau orang tuanya memang mempunyai ijazah gitu ya anaknya, maka dia tinggal memindahkan dari formal ke non formal. Biaya dalam homeschooling itu fleksibel, sangat tergantung dengan kondisi keluarga. Ketika kita punya uang, maka kemudian kita bisa beli alat-alat yang mungkin lebih bagus, kita bisa beli laptop baru buat anak-anak belajar, atau mereka bisa kursus di mana gitu ya. Atau kalau kita lagi nggak punya uang, ya udah kita maksimalkan saja apa yang ada. Kita bisa belajar dari buku bekas, kita bisa belajar dari pinjaman, karena tidak ada seragam, tidak ada hal-hal yang mengharuskan kita membeli barang yang baru. Dan kami bisa kita bisa jalan pada saat orang nggak ada. Jadi semuanya pasti lebih murah. Gitu. Dan kami bisa belajar dengan apa saja. Kayak misalnya anak-anak belajar matematika gitu ya, online. Itu biayanya 350.000 setahun. Akses 24 jam, 7 hari. Nah, itu kayak gitu. Sama, belajar bahasa Inggrisnya juga sama, sekitar 350.000 setahun. Nah, kan berarti murah banget kan? Tapi kalau ada juga yang mahal banget, iya karena anaknya videographer. Jadi alat kameranya jadi mahal. Iya. Belajar. Karena homeschooling itu bukan memindahkan sekolah ke rumah. Homeschooling itu bukan menitipkan anak pada lembaga di luar keluarga. Jadi bukan lagi kayak mengambil anak dari sekolah formal terus kemudian menaruhnya lagi pada sebuah lembaga non formal gitu. Bukan. Homeschooling itu perlu kesadaran dari orang tua bahwa ketika orang tua memilih homeschooling berarti dia bertanggung jawab penuh terhadap proses pendidikan anak-anaknya. Belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, belajar bagaimana caranya untuk bisa mengeluarkan potensi anak, belajar bagaimana caranya bisa menemani dia, menghantarkan, dan harus tahu kenapa dia perlu tidak sekolah. Karena masih banyak juga orang tua yang menarik anaknya dari formal ke homeschooling, tapi sebenarnya sangat pengen hal-hal yang berhubungan sama sekolah. Jadi masih aja mikirin gimana ijazah, gimana ujian, gimana ini. Kalau emang sangat penting banget ya masalah-masalah kayak gitu, udah sekolahin aja karena sekolah itu bagus. Salah satu hal yang saya selalu nasihatin diri saya sendiri adalah jatuh itu niscaya, ya, capek itu niscaya. Tapi yang penting itu seberapa cepat kita bangun lagi. Seberapa cepat ketika lagi capek, ketika lagi drop itu kemudian bangkit lagi, terus aja gitu. Dan ya kalau pesan buat diri sendiri, ya baguslah kamu selalu bisa bangkit dengan cepat.